Jadi Perang Dunia Pertama ini merupakan sebuah konflik besar pertama yang terjadi dalam skala internasional pada awal abad ke-20, di mana perang ini melibatkan banyak negara-negara besar di Eropa yang merupakan negara-negara imperialis Eropa dalam memperebutkan hegemoni kekuasaan di kawasan Eropa dan dunia internasional. Dalam Perang Dunia Pertama ini, untuk pertama kalinya teknologi persenjataan modern berskala besar digunakan. Misalnya pesawat terbang, kemudian ada tank dan kapal-kapal laut dan juga kapal selam yang digunakan untuk mendukung kekuatan militer bagi negara-negara yang bertikai di dalam Perang Dunia Pertama. Seperti apa sih sebenarnya kondisi Eropa sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama? Mari kita lihat dulu sejenak ke belakang. Jadi sebelum terjadinya perang di Eropa, pada awal abad ke-18 Eropa sudah terdiri atas kekaisaran-kekaisaran ataupun kerajaan-kerajaan yang merupakan negara-negara imperialis atau negara-negara penjajah yang berusaha untuk memperluas kekuasaannya. Terdapat diantaranya adalah Inggris, kemudian Prancis, kemudian Kekaisaran Jerman, kemudian ada Kekaisaran Rusia, juga Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Kesultanan Turki Utsmani. Juga terdapat beberapa negara, misalnya Spanyol dan Portugal, yang merupakan negara imperialis pada awal abad ke-14 dan ke-15. Juga ada Italia yang merupakan negara yang mengalami renaissance di awal abad ke-13 dan 14. Nah, adapun alasan yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama tidak lain adalah karena kebijakan politik luar negeri yang dianut oleh negara-negara imperialis tersebut, yaitu politik ekspansi atau yang dikenal dengan perluasan wilayah. Akibat dari politik ini, negara-negara tersebut berusaha untuk memperluas wilayahnya ke daerah-daerah lain di luar dari negara aslinya. Akibatnya hal tersebut menimbulkan konflik di antara mereka yang memicu terjadinya konflik yang lebih besar yang disebut dengan Perang Dunia. Nah, selanjutnya, setelah keadaan yang semakin memanas, maka timbullah upaya untuk mencari teman atau aliansi sebagai usaha untuk mempertahankan diri dari ancaman terjadinya perang. Politik mencari kawan atau politik aliansi kemudian berkembang di kalangan negara-negara Eropa pada waktu itu. Adapun tujuan dari politik aliansi ini adalah untuk meredakan ketegangan politik yang terjadi di antara sesama mereka. Kemudian yang kedua adalah untuk menyimbangkan kekuatan negara-negara besar di Eropa. Akan tetapi, politik aliansi ini kemudian menyebabkan terbentuknya poros-poros yang nantinya menjadi kelompok-kelompok yang ikut bertikai di dalam Perang Dunia Pertama. Ada beberapa aliansi yang sempat terbentuk pada masa sebelum terjadinya perang. Yang pertama adalah aliansi suci yang terbentuk pada tahun 1815, yaitu antara Rusia, Prusia, dan Austria. Kemudian ada Dreikaiserbund atau Liga Tiga Kaisar yang dibentuk oleh Jerman, Austria, Hungaria, dan Rusia pada tahun 1873. Juga ada Triple Alliance atau Triple Alliance yang dibentuk pada tahun 1882 oleh Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Menanggapi hal tersebut, Inggris dan Prancis kemudian membentuk Entente Cordiale pada tahun 1904. Dilanjutkan dengan pembentukan Triple Entente pada tahun 1907, di mana Rusia bergabung dengan Inggris dan Prancis. Akibatnya, Eropa terpecah menjadi tiga kekuatan besar, yaitu Blok Triple Alliance dan Blok Triple Entente. Di antara ketiga blok ini terdapat negara-negara netral, misalnya Spanyol, kemudian ada Rumania, Bulgaria, ada Belanda, ada Serbia, ada Switzerland, Albania, dan negara-negara yang ada di Skandinavia. Akan tetapi pada akhirnya negara-negara tersebut juga terlibat dalam perang, karena mereka terpaksa harus memilih salah satu blok untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Setelah terbentuknya politik aliansi, maka timbullah perlombaan persenjataan di kalangan negara-negara imperialis Eropa. Sebagai tindak lanjut dari perkembangan politik yang semakin memanas, perkembangan persenjataan adalah salah satu hal yang mendukung untuk mempertahankan kekuasaan dan politik yang dimiliki oleh negara-negara Eropa dari kehancuran dan masalah yang ditimbulkan sebelum terjadinya perang. Adapun perlombaan persenjataan disebabkan oleh perkembangan teknologi dan industri yang cukup pesat di Eropa pada awal abad ke-19. Perlombaan persenjataan tidak lain adalah sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan negara-negara imperialis tersebut. Sebagai aksinya, Jerman kemudian tumbuh menjadi sebuah negara industri yang besar pasca penyatuan Jerman oleh Otto von Bismarck yang merupakan kanselir Jerman yang menjabat antara tahun 1861 sampai dengan 1871.
Bismarck berhasil menciptakan negara Jerman yang maju dan besar dan membawa Jerman menjadi sebuah negara industri yang besar di kawasan Eropa pada waktu itu. Setelah Kaisar Wilhelm II naik tahta pada tahun 1871, Jerman mengembangkan armada lautnya yang dikenal dengan Kaiserliche Marine yang tujuannya adalah untuk menyaingi Royal Navy, yaitu angkatan laut kerajaan milik kerajaan Inggris. Akibatnya persaingan persenjataan antara Inggris dan Jerman semakin memanas. Persaingan ini kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya sehingga menimbulkan ketegangan politik di kawasan Eropa pada waktu itu. Setelah berbagai masalah yang sebelumnya, konflik yang terjadi di wilayah Balkan adalah salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama. Balkan merupakan wilayah bekas teritorial Kesultanan Turki Utsmani yang terpecah menjadi negara-negara kecil pasca melemahnya kekuatan Turki di wilayah Eropa. Kekaisaran Austria-Hongaria yang pada waktu itu berusaha untuk menganeksi wilayah Bosnia atau Serbia pada tahun 1908 sampai dengan 1909 menyebabkan terjadinya krisis di wilayah Balkan, yaitu di daerah Serbia dan Bosnia. Ketegangan politik yang terjadi di wilayah Balkan ini secara tidak langsung menyeret negara-negara Eropa lainnya untuk terlibat dalam mempertahankan pengaruhnya di wilayah semenanjung tersebut. Rusia dan Inggris adalah salah satu negara yang juga ingin menanamkan pengaruhnya di wilayah Balkan, yang kemudian berujung pada Perang Balkan antara tahun 1912 sampai dengan 1913, di mana pada waktu itu Rusia ingin mendapatkan wilayah Rumania, sementara Inggris berusaha mempertahankan netralitas Albania yang baru merdeka dari kekuasaan Turki. Timbul pertanyaan, mengapa wilayah Balkan begitu penting sehingga menarik perhatian dari negara-negara besar Eropa untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah semenanjung Balkan? Jawabannya adalah, wilayah semenanjung Balkan secara geografis terletak di antara Laut Hitam dengan Laut Mediterania. Laut Mediterania merupakan suatu kawasan lalu lintas perdagangan yang sangat ramai dan juga merupakan pintu menuju wilayah Afrika dan wilayah Timur Tengah. Oleh sebab itu, wilayah Balkan ini sangat strategis apabila negara-negara tersebut berhasil menguasainya. Dan yang menjadi faktor utama pemicu terjadinya Perang Dunia Pertama adalah yang membawa Eropa ke dalam kancah perang, disebabkan karena kematian Franz Ferdinand, yaitu putra mahkota Austria-Hongaria, yang dibunuh oleh Gavrilo Princip pada tanggal 28 Juni 1914, yaitu seorang pemuda Serbia Bosnia yang berhasil membunuh putra mahkota beserta dengan istrinya di kota Sarajevo. Kekaisaran Austria dan Hongaria menganggap peristiwa ini sebagai alasan untuk melakukan serangan terhadap wilayah Serbia. Rencana Austria untuk menguasai Serbia secara tidak langsung menyeret Rusia yang pada waktu itu memiliki hubungan dengan wilayah Serbia, di mana Rusia merupakan salah satu pendukung Serbia. Akibatnya timbul pertentangan antara Austria dan Rusia. Pertentangan ini secara tidak langsung kemudian menyeret hubungan aliansi-aliansi yang sudah dibentuk oleh negara-negara Eropa sebelumnya, di mana negara-negara besar yang sudah mengikat perjanjian satu dengan yang lainnya secara tidak langsung terlibat dalam konflik Austria dengan Serbia. Pada akhirnya Eropa bersiap menuju terjadinya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Nah, bagaimana jalannya Perang Dunia I? Pada fase awal yang terjadi antara tahun 1914, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1914, Kekaisaran Austria-Hongaria mulai melancarkan serangannya terhadap Serbia. Hal ini kemudian menarik Rusia ke dalam perang, karena Rusia merupakan sekutu dari wilayah Serbia. Keikutsertaan Rusia dalam perang menimbulkan reaksi dari Kekaisaran Jerman yang meminta Rusia untuk menarik pasukannya dari wilayah Serbia. Akan tetapi Rusia menolak hal tersebut sehingga memaksa Jerman untuk menyatakan perang terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus 1914. Terlibatnya Rusia ke dalam kancah perang menyebabkan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 Agustus 1914. Hal ini disebabkan karena sudah terbentuknya persekutuan antara Rusia dengan Prancis, juga Inggris yang dikenal dengan Triple Entente. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1914, Inggris selanjutnya menyatakan perang terhadap Jerman setelah mendapati rencana invasi Jerman terhadap wilayah Belgia. Pertempuran berlanjut di front barat, di mana terjadi pertempuran yang sangat sengit dan panjang antara tahun 1914 sampai dengan 1917. Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran Parit. Mengapa disebut dengan pertempuran Parit? Karena sepanjang garis pertahanan Jerman di wilayah front barat
pasukan Jerman menggali parit untuk sebagai pertahanan dan benteng dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan Inggris dan Prancis yang kemudian nanti disusul oleh Amerika. Selain itu, Jerman menerapkan taktik perang parit dan benteng untuk bertahan dari serangan Inggris dan Prancis karena jumlah kekuatan yang tidak berimbang. Juga, taktik tersebut digunakan untuk menghadapi dua front sekaligus, di mana Jerman harus mempertahankan wilayah timur menghadapi Rusia dan wilayah barat menghadapi Inggris dan Prancis. Dalam pertempuran parit ini, Jerman mendapatkan keuntungan dari strategi yang digunakannya, sementara sekutu mengalami kebuntuan akibat perang yang menjadi lebih lama dan memakan banyak biaya. Selanjutnya, kebuntuan pertempuran darat menyebabkan perang beralih ke dalam pertempuran laut, di mana Amerika mulai terlibat di dalam pertempuran tersebut. Kekuatan Jerman di front barat menghambat laju serangan pasukan sekutu di wilayah barat. Akibatnya pertempuran berlanjut dalam pertempuran laut, di mana Jerman kemudian berhadapan dengan Inggris dan armada Amerika. Sejak tahun 1915, Jerman sudah mendeklarasikan perang laut tak terbatas terhadap Inggris. Tujuannya adalah untuk menghancurkan armada laut Inggris yang terkenal sangat kuat. Jerman memanfaatkan armada lautnya untuk menghancurkan kapal-kapal dagang milik Inggris dan juga kapal-kapal penumpang yang melintas di wilayah Eropa. Akan tetapi, tindakan Jerman tersebut kemudian mengundang Amerika untuk ikut ke dalam kancah perang. Hal ini disebabkan karena Amerika sebelumnya merupakan negara netral yang berhubungan secara ekonomi dengan semua negara yang terlibat perang. Tenggelamnya kapal-kapal dagang milik Amerika dan juga kapal penumpang menjadi alasan Amerika untuk terjun ke dalam kancah perang. Pada bulan April 1917, Amerika kemudian bergabung dengan sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Pada akhir 1917, Jerman mulai mengalami kemunduran akibat blokade yang dilakukan oleh sekutu. Selain di front barat, pertempuran juga terjadi di zona selatan dan Afrika. Di wilayah ini, dari blok sentral yang terlibat dalam perang adalah Kaisaran Austria-Hongaria, Bulgaria, dan Turki Utsmani. Sementara dari blok sekutu yang terlibat adalah Inggris, Prancis, Italia, ditambah dengan Portugal, Rusia, Romania, dan Yunani. Secara kekuatan, blok sentral sudah jauh kalah dengan pihak sekutu. Selain negara-negara tersebut, pihak sekutu juga diuntungkan dengan keterlibatan negara-negara Arab seperti Mesir dan Arab Saudi dalam pertempuran Perang Dunia Pertama, di mana mereka berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Turki yang pada waktu itu menguasai hampir seluruh wilayah semenanjung Arab dan wilayah Afrika bagian utara. Di zona timur terjadi pertempuran hebat antara Jerman dengan Rusia. Akan tetapi pada tahun 1917 terjadi revolusi Bolshevik yang menyebabkan runtuhnya Tsar Rusia. Akibat dari peristiwa tersebut, Rusia mengumumkan gencatan senjata terhadap Jerman sehingga Jerman dapat memfokuskan kekuatannya di wilayah barat dan wilayah selatan. Pada fase akhir antara tahun 1917 sampai dengan 1918, tekanan semakin kuat dan berat yang dialami oleh Jerman di front barat. Hal ini disebabkan setelah bergabungnya Amerika dengan sekutu, kekuatan sekutu bertambah berkali-kali lipat. Selain itu, blokade ekonomi yang menyulitkan Jerman menyebabkan wilayah-wilayah industri yang terdapat di Jerman tidak dapat berkembang, karena pasokan bahan baku yang berasal dari luar Jerman tidak dapat diimpor ke dalam negara Jerman. Pada bulan Desember 1917, blok sentral kemudian melakukan gencatan senjata dengan Rusia. Adapun alasan blok sentral melakukan gencatan senjata terhadap Rusia adalah disebabkan karena munculnya kekhawatiran terjadinya revolusi seperti yang dialami oleh Tsar Rusia. Karena pada masa ini pengaruh sosialis dan komunis mulai berkembang di wilayah Eropa. Selain itu, pada fase akhir ini terjadi konflik internal yang melanda Turki Utsmani yang menyebabkan Kesultanan Turki Utsmani tidak dapat mendukung sekutunya dalam mempertahankan wilayah teritorial yang sudah mereka sepakati. Akibatnya Jerman harus membackup banyak front sehingga kekuatan Jerman menjadi terpecah. Dalam Perang Dunia Pertama ini, bisa dikatakan Jerman adalah tulang punggung yang mendorong kekuatan pasukan blok sentral di seluruh wilayah front Eropa. Akan tetapi, melihat keadaan yang semakin terjepit, Austria kemudian merencanakan perjanjian damai yang sifatnya rahasia dengan sekutu, namun diketahui oleh Jerman. Dan pada akhirnya, pada tanggal 21 Maret 1918, Jerman melakukan sebuah langkah yang cukup luar biasa, di mana mereka berhasil memukul mundur pasukan sekutu di front barat dan membuka celah untuk maju. Akan tetapi, kekuatan aliansi yang mendukung pasukan Jerman sudah lemah di berbagai front lain. Akibatnya, meskipun front barat mengalami keunggulan, tapi di front lain, blok sentral mengalami kekalahan yang cukup telak.
Pada tanggal 8 Agustus 1918, terjadi pertempuran besar-besaran di wilayah Amiens. Sekutu kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menerobos baris pertahanan Jerman. Akibatnya Jerman menjadi kewalahan dan terpaksa harus menarik pasukannya mundur ke wilayah garis pertahanan. Pada tanggal 29 September 1918, wilayah Bulgaria menyerah kepada Sekutu, disusul dengan Turki Utsmani yang menyerah pada tanggal 30 Oktober 1918. Sejak saat itu berangsur-angsur pasukan dari poros blok sentral menyerah satu persatu. Tanggal 3 November 1918, Austria-Hongaria yang mulai terjadinya perang lebih dahulu menyerah kepada Sekutu pada tanggal 3 November 1918. Pada tanggal 9 November 1918 terjadi sebuah revolusi di negara Jerman yang menyebabkan jatuhnya Kekaisaran Jerman dan berdirinya Republik Jerman. Revolusi ini dilakukan oleh kelompok sosialis dan nasionalis yang menginginkan runtuhnya kekuasaan Kekaisaran Jerman. Akibatnya pada tanggal 11 November 1918, Jerman terpaksa menyerah dan mengajukan gencatan senjata terhadap Sekutu. Bagaimana dampak dan pengaruh Perang Dunia Pertama terhadap kehidupan umat manusia? Perang Dunia Pertama diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles pada tahun 1919, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1919, di mana Jerman harus menandatangani Perjanjian Versailles di hadapan Inggris dan Prancis. Adapun inti dari perjanjian ini adalah yang pertama, pengembalian daerah-daerah yang pernah diduduki oleh Jerman selama masa perang berlangsung. Yang kedua, Jerman harus menyerahkan wilayah jajahannya ke tangan Inggris dan Prancis. Yang ketiga, Jerman harus membayar kerugian yang terjadi akibat perang yang disebabkannya. Dan yang terakhir adalah pihak Sekutu memaksa Jerman untuk memperkecil kekuatan militer dan industri-industrinya di bidang kemiliteran. Akibatnya Jerman menjadi sebuah negara yang kecil, negara yang memiliki hutang yang cukup besar dan terperosok menuju jurang kehancuran. Terinspirasi dari perjanjian Versailles ini, pada tanggal 10 Januari 1920, Front Sekutu menginisiasi didirikannya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa sebagai lembaga untuk menjaga perdamaian. Pendirian LBB ini digagas oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson yang menginginkan terbentuknya perdamaian pasca terjadinya perang. Nah, bagaimana dampak dan pengaruh terjadinya Perang Dunia Pertama terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat dunia? Dalam bidang politik, Perang Dunia I berdampak terhadap runtuhnya kekaisaran-kekaisaran besar di Eropa, seperti Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, Kekaisaran Rusia, dan Turki, yang kemudian berubah menjadi negara republik. Selain itu, Perang Dunia I juga menyebabkan berdirinya negara-negara baru di kawasan Eropa, Asia, dan Afrika. Seperti yang kamu lihat pada peta, muncul negara-negara baru di kawasan Eropa dan juga wilayah Asia Afrika. Selain itu, Perang Dunia I juga berdampak terhadap perubahan peta dan batas-batas wilayah yang baru pasca terjadinya perang. Di mana di sini terlihat wilayah Jerman yang semakin sempit dan kecil, dan juga wilayah Austria-Hongaria yang terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang sebelumnya merupakan kekaisaran yang sangat besar. Turki juga yang sebelumnya menguasai wilayah semenanjung Balkan hanya menguasai sebagian kecil saja. Selain itu, yang menjadi dampak penting dari pengaruh terjadinya Perang Dunia Pertama adalah munculnya paham-paham baru di dunia, antara lain paham fasis yang terjadi di Italia yang dimotori oleh Benito Mussolini, kemudian paham Nazi yang terjadi di Jerman yang dimotori oleh Adolf Hitler, kemudian paham komunis di Rusia yang dimotori oleh Lenin, dan paham militerisme Jepang yang dimotori oleh Hideki Tojo. Dalam bidang ekonomi, Perang Dunia Pertama menyebabkan terjadinya krisis ekonomi disebabkan depresi besar dalam bidang ekonomi. Depresi ini menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan negara-negara Eropa yang disebabkan oleh hancurnya pusat-pusat industri besar di Eropa kala itu. Selain itu, rusaknya daerah pertanian dan peternakan menyebabkan kawasan Eropa terancam akan bahaya kelaparan. Di sisi lain, hancurnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Banyak kota-kota, perdagangan, dan pusat perekonomian di Eropa yang luluh lantah akibat terjadinya perang. Selain itu, Perang Dunia Pertama juga menyebabkan terjadinya pengangguran besar-besaran dan kemiskinan di wilayah Eropa, di mana negara yang kalah harus menanggung beban hutang yang cukup besar, dan negara yang menang juga memiliki kerugian finansial yang cukup besar akibat perang. Yang terakhir, dampak dalam bidang sosial adalah
Perang Dunia Pertama menimbulkan korban jiwa, terluka, dan hilang dalam jumlah yang cukup besar, bahkan hingga jutaan jiwa. Perang ini juga menyebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah laki-laki dengan perempuan, di mana jumlah laki-laki menurun drastis, sementara jumlah perempuan meningkat cukup banyak. Selain itu, Perang Dunia I membawa dampak positif bagi peranan perempuan dalam kehidupan politik, militer, maupun bidang-bidang lainnya dalam sebuah negara. Yang tidak kalah pentingnya sebagai dampak dari Perang Dunia Pertama ini adalah menurunnya angka kelahiran di kawasan Eropa. Selain itu menyebabkan terjadinya migrasi besar-besaran dari negara-negara yang terlibat perang ke luar wilayah Eropa. Oke.